kalau bisa untuk pemula ya, bukan kelas lanjutan. Untuk pemula, misal saya kepingin pelihara 1.200 ekor misal. Tolong jangan dipelihara langsung 1.200 ekor. Akan membebani pikiran Anda ketika udah masuk fase panen. Nah, untuk penggunaan pakan saya selalu menyarankan ke rekan-rekan pemula khususnya, kita gunakan prinsip peternakan main aman. Jangan gegabah, karena yang kita pelihara adalah makhluk hidup. Nggak sesuai dengan kebutuhan dia akan misal kurus, dagingnya habis, dan yang lain-lainnya. Jadi 1 bulan pertama gunakan full pur fabrikasi. Untuk merek bebas, di luar sana banyak mereknya. Beternak ayam kampung itu nggak melulu harus istilahnya pakai yang mahal. Kita sesuaikan dengan kocek kita, budget kita. 1 bulan pertama full pur. Kita yang penting kebutuhan proteinnya tercukupi, selesai. Cuman saya biasanya ngasih tips tambahan buat rekan peternak, di mana gunakan pakan itu berdasarkan bukan hanya proteinnya saja, tapi harganya. Kalau bisa gunakan harga yang tengah-tengah. Nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal. Kalau untuk peternak pemula. Karena kenapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdau. Umur saya 25 tahun. Saya dari Kabupaten Purworejo, lebih tepatnya di Dusun Kalongan 2, Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Kami merintis usaha peternakan ayam KUB ini dari tahun 2017 dengan nama CV Global Sejahtera, dan alhamdulillah kami sudah berbadan hukum. Dan kenapa kami memilih ayam KUB ini sebagai ayam kampung yang kami pelihara di peternakan kami adalah karena ayam KUB ini dari segi produktivitas itu lebih banyak daripada ayam kampung biasa, ditambah dari segi variasi warna bulu itu lebih bervariasi dan lebih diterima di kalangan masyarakat. Jadi ngasih makan ayam itu bukan hanya kalau di desa ya, biasanya nasi dedek, berikan basah, temboloknya sudah besar, tandanya ayam sudah kenyang. Di tempat kami mungkin berbeda, di mana penggunaan pakan pun kami kendalikan. Contoh untuk indukan aja, untuk 1 ekor betina dalam 1 hari itu membutuhkan pakan 80 gram per ekor. Nggak nyampe 1 on. Nah, itu diberikan pagi dan sore, berarti 80 gram dibagi 2. Berarti sekali ngasih makan hanya 40 gram, nggak nyampe setengah ons. Itu. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya, bisa menganalisa kebutuhan pakan harian ayam di peternakan kita berapa sih, gitu kan. Nah, ini yang terkadang jadi garis bawah, di mana pelihara ayam kampung itu kok nggak menguntungkan ya. Karena kita jebol di pakan sebenarnya. Kita harus benar-benar menganalisa. Saya sering bilang begini, ketika kita menggunakan pakan berkualitas, otomatis kuantitasnya akan berkurang. Tapi ketika kita menggunakan pakan yang kualitasnya kurang baik, kuantitasnya akan meningkat. Itu seperti itu. Jadi kan istilahnya hampir sama aja. Cuman gimana cara kita untuk mengendalikannya, terus gimana cara kita untuk mengelolanya. Itu seperti itu. Gimana sih membuat sebuah peternakan ayam kampung itu seefisien mungkin, efisien dalam penggunaan kandang, efisien dalam penggunaan pakan. Bukan mengirit ya, tapi mengefisienkan. Berarti otomatis contoh pakan tidak banyak yang terbuang. Itu berarti kan efisien dalam penggunaan pakan. Tapi bukan mengurangi yang harusnya jatah 1 kilo jadinya setengah kilo. Itu salah. Nah, untuk kandang sebenarnya kunci dasarnya adalah 1, jangan nempel ke bangunan, atau istilah orang Jawa itu ngemperi, nggak boleh. Walaupun kita istilahnya memulai atau merintis usaha peternakan, memulai dari awal, tapi berusaha SOP itu kita laksanakan seutuhnya. Jangan diambil yang enak-enaknya aja, yang nggak enak nggak dilaksanakan. Jadi tetap SOP-nya adalah begini, kandang tidak ngemperi ke bangunan, berarti kandang itu berdiri sendiri. Berikutnya, sirkulasi udara lancar. Diusahakan kandang itu, kalau misalnya difasilitasi dengan terpal penutup, berarti dia bisa dibuka dan bisa ditutup. Nggak dipatenkan ditutup. Karena ayam ini ketika nanti tambah besar di dalam kandang, otomatis kan kepadatannya bertambah. Dia butuh udara lebih. Dan sedikit tambahan informasi lagi, di mana ketinggian penghalang sekam di tempat kami untuk kandang pembesaran khususnya itu kisaran 20-30 cm, atau kalau pakai batako di tempat kami kurang lebihnya 1,5 batako. Kenapa nggak seperti di rekan-rekan yang lain yang sampai 1 meter misalnya? Kami menjelaskan seperti ini, ketika nanti ayam tambah besar, nanti kan ayam butuh oksigen yang lebih.
nanti otomatis ayam sudah besar kan ketinggiannya kan segitu kurang lebihnya. Kurang lebih 30 cm. Dan nanti bisa ke pinggir kandang kepalanya. Jadi nanti kepala ke pinggir kandang otomatis dia akan dapat udara segar. Berbeda kalau misalnya logikanya semeter, ayam mau dapat udara segar, ketinggian ayam kan nggak berapa. Nggak sepirakno istilah Jawa nih. Nggak seberapa ketinggian ayamnya, berarti dia harus nangkring dulu baru dapat udara segar. Nah ini kan rada jadi PR juga. Ditambah dari segi peratapannya. Bikin kandang ayam, orientasinya sebenarnya bukan bikin rumah. Ya sebenarnya harusnya sih rumah ya orientasinya gitu kan. Otomatis tidak kehujanan, tidak bocor dan yang lain-lainnya. Cuman modelnya saja yang orientasinya bukan ke rumah. Jadi untuk kandang ayam ini gunakan atap ventilator sebenarnya. Jadi atapnya bukan rapat seperti rumah. Tetap ada celah, istilahnya celah antar atap di bagian atas. Jadi seperti ini atap utama dan ini ada atap tambahan. Dan ini ada jaraknya. Dan jarak ini adalah ventilator. Fungsinya adalah membuang amoniak, gas amoniak yang ada di kandang. Jadi ketika siang hari, udara panas, amoniak akan naik ke atas dan itu terbuang lewat atap ventilatornya. Karena amoniak ini ketika nggak dikelola dengan baik dan benar, efeknya akan mengganggu kesehatan ayam juga. Contohnya, ayam akan terserang snot atau pilek. Jadi gini, untuk pakan ayam kampung sendiri nanti akan dibedakan berdasarkan jenjang usianya. Saya biasa bilang usia 1-30 hari adalah usia starter. Di mana 1 bulan pertama ini adalah menjadi faktor penentu. Pertumbuhan ayam ke depannya atau di jenjang berikutnya akan sesuai dengan harapan atau enggak. Di mana di 1 bulan pertama ini bukan hanya kualitas pakannya saja, tapi dari kehangatan kandang brooding atau kandang penghangat, plus sirkulasi udaranya harus lancar juga. Jadi semua berkesinambungan. Nggak bisa berat ke satu titik. Nah, untuk penggunaan pakan saya selalu menyarankan ke rekan-rekan pemula khususnya, kita gunakan prinsip peternakan main aman. Jangan gegabah, karena yang kita pelihara adalah makhluk hidup. Nggak sesuai dengan kebutuhan dia akan misal kurus, dagingnya habis, dan yang lain-lainnya. Jadi 1 bulan pertama gunakan full pur fabrikasi. Untuk merek bebas, di luar sana banyak mereknya. Saya nggak mau nyebut merek. Yang penting kunci dasarnya adalah protein minimal di 20%. Jadi ketika beli pakan, ini edukasi buat rekan-rekan peternak pemula, beli pakan ke toko pakan, jangan istilahnya melulu langsung nyebutin yang umum di pasaran. Misalnya BR1, 511, itu kan umum. Tolong kalau beli pakan ke toko pakan, khususnya beli karungan ya. Kalau kiloan nggak bisa ngomong banyak. Kalau kita beli karungan, main ke toko pakan, coba tanya. Di sana ada pakan apa aja sih dengan protein 20%? Nah, di momen itu kita bisa belajar. Oh, 511 harganya sekian. Oh, misalnya BR1 Comfit sekian. Oh, 571 SA sekian misalnya, Sido Agung atau Wonokoyo dan yang lainnya. Karena brand banyak di luar sana. Jadi kita bisa belajar, kita bisa menimbang-nimbang. Beternak ayam kampung itu nggak melulu harus istilahnya pakai yang mahal. Kita sesuaikan dengan kocek kita, budget kita. 1 bulan pertama full pur, kita yang penting kebutuhan proteinnya tercukupi, selesai. Cuman saya biasanya ngasih tips tambahan buat rekan peternak, di mana gunakan pakan itu berdasarkan bukan hanya proteinnya saja, tapi harganya. Kalau bisa gunakan harga yang tengah-tengah, nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal. Kalau untuk peternak pemula, karena kenapa? Ketika terlalu mahal, budgetnya bengkak nanti, gitu kan. Wih, beli pakan ayam sekarung aja hampir 1,5 juta gitu kan. Nanti akan ada bahasa seperti itu kalau pakai yang mahal. Kalau pakai yang murah, yang ditakutkan akan berdampak ke ayamnya. Pertumbuhannya sedikit rada terhambat. Makanya saya sering ngomong, pakai yang tengah-tengah harganya. Makanya kalau beli pakan ke toko pakan, jangan langsung nembak satu merek. Nanya, di sana ada apa aja sih gitu kan. Ada apa aja. Kalau perlu minta yang kertas secuil itu loh. Yang dijahit di kepala karungnya itu. Minta itunya, atau main ke gudangnya dilihat proteinnya berapa. Itu kunci dasarnya sebenarnya untuk 1 bulan. Dan untuk 1 bulan ini kalau di tempat kami itu sudah tidak pakai Vitacik lagi, udah nggak pakai Vita Stress dan yang lain-lainnya. Kami hanya menggunakan probiotik dari awal, dari berarti fase anak ayam sampai dia bertelur sekalipun kita pakai probiotik. Dan fungsi probiotik ini adalah untuk menekan aroma kandang, untuk membuat dedok fermentasi, dan terus lagi untuk mengefisiensikan pakan dan yang lain-lainnya. Jadi banyak fungsinya probiotik ini. Dan untuk 1 bulan pertama gimana mas? Kan full pabrikan.
probiotiknya masuk lewat mana gitu kan. Kalau kami biasanya campur air minum, terus pakan pur tersebut dibibis. Dibibis itu gimana bahasanya? Jadi pakan pur setelah kita timbang, kita tambahkan lagi probiotiknya sesuai dengan takaran. Dimana kalau untuk probiotik di tempat kami, satu tutup botol atau 3 mili kurang lebihnya itu untuk 1 liter air untuk campur air minum, dan untuk campur pakan 20 mili per kilo pakan. Alhamdulillah dari segi pakannya bisa berkualitas, dan kita terkadang di Purworejo itu kendalanya ketemu pakan berjamur. Sedikit garis bawah, kalau bisa dihindari kasus pakan berjamur ini. Walaupun bisa ditreatment dengan probiotik kami, cuman alangkah baiknya hindari saja. Karena yang saya jelaskan tadi, beternak main aman. Jangan terlalu beresiko. Resiko tinggi akan berdampak nanti dengan hasilnya nanti kalau tidak sesuai. Setelah 1 bulan nanti ada 2 opsi, di mana kalau modalnya kuat biasanya full pur, tak bablas gitu kan. Kalau misalnya modal terbatas, kita biasanya menggunakan pakan campuran, di mana pakan campuran tersebut adalah 50% dedak fermentasi. Nantinya kita bikin dulu dedak fermentasinya, setelah selesai ketika mau diaplikasikan ke ayamnya 50% dedak fermentasi dan 50% pur pabrikan. Jadi pakan campuran ini adalah menyiasati 50% dari pakan pabrikan. Kok kenapa nggak disiasati 100%? Nah, kendala kami di Purworejo adalah seperti ini. Di mana ketika kita mau mandiri pakan, otomatis kita pun harus mencari sumber-sumbernya dulu, sumber-sumber materialnya. Kalau jagung mungkin di Purworejo masih bisa dibilang aman sebagai sumber energi metabolismenya. Dedek komponen yang bisa dibilang untuk nurunin harga karena murah, walaupun serat kasarnya lumayan tinggi. Nah, kendala kami di Purworejo adalah sumber proteinnya, gitu. Sumber proteinnya dari mana, gitu kan? Misal dari tepung ikan. Ketika kami pernah coba menggunakan tepung ikan, ternyata hasilnya di luar prediksi. Kami sudah menghitung secara matematis tepung ikan itu protein seberapa dan istilah penggunaannya berapa persen untuk menghasilkan pakan dengan mutu protein sekian persen misalnya. Tapi setelah jadi pakan tersebut, kita cek dengan cara cek uji ke ayamnya, kita cek ke lab juga gitu. Saya bikin 17% loh, padahal proteinnya nggak seberapa gitu kan. Nggak seperti pakan pembesaran yang kisaran 20. Ternyata di ayam produksi langsung drop. Ayam indukan drop. Setelah beberapa hari hasil lab pakan itu keluar, yang kita rencanakan protein 17, itu cuma 7%. Yang 10 ikut ke siapa gitu kan. Pantas aja drop ayamnya. Akhirnya kita ambil langkah, ya udah kita daur lagi pakan yang sudah terlanjur dibuat di kala itu. Kasus tersebut terjadi di kala corona lagi rame-ramenya di Purworejo, kurang lebih kisaran 2019-2020. Di mana kita terhambat, truk pengiriman pakan dari Magelang nggak bisa masuk Purworejo. Karena Magelang zona merah. Nah, akhirnya kita kan kalang kabut gitu kan. Kalang kabut gimana caranya? Ya udah langsung kita ambil opsi, kita nyampur sendiri. Kita datangin tepung ikan dari luar gitu dan yang lain-lainnya. Ternyata luar biasa, bikin gedek-gedek, duit yang dikeluarin otomatis tambah gede karena kan didaur lagi dan yang lain-lain. Itu seperti itu. Jadi beternaklah main aman untuk saat ini. Jadi main aman, kitanya nyaman, ayamnya pun pertumbuhannya sesuai dengan harapan. Asik, belakangnya N semua. Nah terus untuk pakan pembesaran ini diberikan tergantung nanti ayam ini mau diarahkan kemana. Ketika diarahkan untuk menghasilkan daging atau arah potong, berarti diberikan sampai dia panen. Berarti dari usia 1 bulan sampai dia panen. Panen di kisaran, taruhlah kita ngomong main aman di 3 bulan. Saya nggak pernah mau ngomong, panen itu 2 bulan panen. Nggak. Ketika 2 bulan nggak panen, nanti nama saya yang jelek. Gitu. Mendingan kita main aman 3 bulan panen, gitu kan, selesai. Berarti dibelikan sama 3 bulan, sampai usia 3 bulan, sorry. Dan kalau misalnya diarahkan untuk jadi calon indukan atau menjadi indukan, berarti pemberian pakan ini dibablasin sampai usia dia 5 bulan paling enggak. Setelah 5 bulan, pakan diganti dengan pakan khusus petelur. Nah, pakan khusus petelur biasanya ada 2 opsi. Opsi pertama itu pabrikan. Jadi kita nggak harus beli jagung giling dan dedek. Dan opsi kedua adalah konsentrat, di mana kita harus cari dedek dan jagung giling. Kalau ketemu konsentrat di wilayah bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, nah yang ada di tulisan
kertas kecil konsentrat itu adalah 35% konsentrat, 50% jagung giling, dan 15% dede. Nah, itu adalah rasio pencampurannya yang pabrik buat. Nah, itu seperti itu. Dan kalau misalnya jadi pertanyaan, apa dicampur apa enggak sih Mas untuk pakan indukan? Kalau mau hasil optimal, alangkah baiknya adalah gunakan pakan sesuai dengan spesifikasinya. Jangan terlalu mengacak-acak formulasi. Karena gini, ketika ayam ini diberikan pakan sesuai dengan spesifikasinya, dia bertelurnya akan lancar sebenarnya, optimal. Ditambah usia produktifnya akan lebih panjang. Jadi nggak cepat afkir dalam tanda kutip. Walaupun nanti perhitungannya seperti ini. Ayam KUB itu saya sering ngomong 50% dari total populasi produksi hariannya. Jadi nggak bertelur semua. Awas nih, garis bawah. Karena kadang-kadang begini, ayam KUB, ayam yang didesain untuk menghasilkan telur ayam kampung dengan jumlah yang banyak. Orientasi masyarakat, bertelur setiap hari. Nah, padahal kalau saya sering ngomong gitu kan, alangkah baiknya ngomong kan ya nggak usah terlalu muluk-muluk lah gitu kan. Ya 50% dari total populasi. Nah, itu seperti itu. Nanti kan bisa hitung-hitungannya enak lah. Terus matematikanya gimana Mas? Kan nggak masuk dan yang lain-lainnya. Nah, telur ayam kampung diingat, menjualnya tidak kiloan ya, Bapak Ibu sekalian. Menjualnya itu per butir. Kalau bisa jual sendiri. Kita sasar end user. Kita akan dapat selisih harga yang lumayan tinggi. Contoh, kalau misalnya di wilayah Purworejo, kita jual ke pengepul atau ke warung-warung, itu kekuatannya paling di 1.800 sampai 2.000. Tapi kalau kita ya modal sedikit lah, kita beli mika telur isi 6 atau isi 10. Itu kita bisa up di 3.000 sampai 3.500 per butir. Ya benar kita repot yang dimaksud, kita harus online terus, kita harus promosi terus. Kita harus bikin label, bikin stiker dan yang lain-lainnya. Tapi kan ada selisih cuan yang kita dapatkan. Selisihnya lumayan banyak loh, gitu kan, 1.000 sampai 1.500 per butir daripada kita jual ke pengepul atau ke warung-warung misalnya seperti itu. Jadi untuk market ya, akhirnya kita nyambung ke segmen market ini. Jadi market ayam kampung ini jangan orientasinya seperti ayam boiler kalau kita bahas pembesaran. Jadi kalau misalnya kita dianugerahi modal yang lumayan melimpah, kalau bisa untuk pemula ya, bukan kelas lanjutan. Untuk pemula, misal saya kepingin pelihara 1.200 ekor misal. Tolong jangan dipelihara langsung 1.200 ekor. Akan membebani pikiran Anda ketika udah masuk fase panen. Khususnya untuk pemula ya, garis bawahnya lagi nih pemula. Jadi kalau saya biasa menyarankan, saya ingin pelihara 1.200 ekor. Enaknya gimana? Enaknya adalah kita gunakan siklus. Setiap seminggu sekali masuk anak ayam. Orientasinya 3 bulan adalah 12 minggu. Berarti kita bikin 12 kandang. Luasannya sama aja kok, cuman bedanya yang lain, yang istilahnya yang satu umur itu cuma 1 atau 2 pintu. Kalau kita jadi 12 pintu, cuman bedanya gitu aja. Jadi kan gini, minggu pertama kita masuk anak ayam 100, minggu kedua 100, nanti minggu ke-12 masuk 100, yang minggu pertama kan sudah panen. Lebih enak marketnya, walaupun istilahnya nanti actionnya tetap akan ada tantangan ya, nggak seenak yang saya sampaikan juga. Jadi nanti beban market setiap seminggu sekali 100 itu akan lebih enak daripada beban market sekaligus 1.200 ekor. Masalahnya ayam ini memiliki sifat nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu yang pelihara itu punya duit atau enggak. Yang penting dia harus makan. Nah ini yang jadi beban di kita kan, tambah stres gitu. Ayam nggak dikasih makan kurus, dikasih makan nambah duit, ayam nggak laku-laku. Wah, mantap ini. Nah jadi istilahnya tolong di manajemen sendiri lah, manajemen stres. Satu sisi manajemen stres panen ya, karena yang namanya merintis nggak gampang, banyak godaannya, banyak kesulitannya. Walaupun orientasi awal kita memulai usaha, jual ayam kampung, gampang, bawa ke pasar selesai. Padahal nanti ketika pelihara, ini saya bilang real-realannya aja ya. Ketika nanti sudah pelihara, mau jual, ternyata respon pasar di luar prediksi. Sebenarnya titik beratnya adalah gimana caranya kita bukan hanya pandai dalam berbudidaya, bukan pandai untuk peliharanya saja, tapi pandai untuk menjual. Lah terus gimana?
ya sering-seringlah bermain ke pasar hewan, khususnya yang jual ayam. Cara ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi main ke pasar ayam. Kalau ada tukang ayam, beli ayam di tetangga, ya kita bukannya mau ikut campur ya. Cuma paling nggak kita denger lah, oh ayam gede segitu, harga segitu gitu kan. Nah terus kita harus jeli, wilayah kita itu senangnya ayam modelnya segede apa gitu kan. Karena wilayah Purworejo lumayan ekstrim loh, ayam itu bobot minimal masuk rumah potong 1,1 ke atas. Nek wilayah Jogja 98 on udah habis, udah doyan. Nah, kan masing-masing wilayah punya istilahnya kriterianya masing-masing. Tolong itu dipelajari sebenarnya. Dan sedikit tips buat rekan-rekan sekalian. Ini tips saya pribadi ya. Dalam merintis sebuah usaha, mau itu usaha apapun, sebenarnya waktunya adalah 3 tahun. 3 tahun yang dimaksud adalah tahun pertama kita benar-benar belajar, gagal, frustasi, capek, penat, terkesan duit habis semua di ayam. Atau di usaha apa. Mau jual produk susahnya bukan main. Karena kita belum ada nama. Nggak usah sekup terlalu jauh. Sekup desa aja kan nggak tahu kita pelihara ayam atau enggak. Atau pelihara apa sih? 1 tahun itu waktu yang singkat loh. 12 bulan. Dan nanti kalau kita bisa survive di tahun pertama, ada tahun kedua. Tahun kedua ini sedikit lumayan enak. Lumayan enak yang dimaksud, kita sudah dikenal lah. Minimal satu kampung udah kenal. Nyari ayam kampung ya di tempat Pak A gitu kan. Nyari telur ayam kampung ya di tempat Pak A gitu kan. Pasti ada di sana dan yang lain-lainnya. Berarti kita sudah kenal di kampung. Bakul-bakul atau penjual ayam biasanya sudah mulai pada berdatangan. Market sudah mulai terbuka sebenarnya. Cuman gimana caranya kita jeli dalam menangkap market tersebut. Kita bisa nimbang-nimbang. Oh penjual A beraninya sekian. Penjual B beraninya sekian. Kita bisa nimbang-nimbang. Oh penjual A berani sekian tapi continue. Penjual B rada mahal tapi nggak continue. Kita bisa nimbang-nimbang. Di luar itu, di tahun kedua, di sebagian peternak yang bosenan, ini udah mulai bosan. Yang bosenan udah mulai bosan, yang ragu akan mulai ragu. Akan ada pergolakan batin di sana. Di mana, kok aku pelihara ayam gini-gini aja ya? Kok nggak ada perkembangan ya? Nah, jadi sebenarnya market itu terbuka luas. Cuman gimana caranya? Mulailah usaha peternakan ini jangan terlalu banyak. Kunci dasarnya itu. Populasinya jangan terlalu ekstrim. Walaupun modal Anda banyak, tolong digunakan sebaik mungkin. Untuk rintisan awal, 100 ekor lah. 1 buat belajar, 2 modal yang dikeluarkan nggak terlalu banyak. Beban panennya pun nggak terlalu berat. 100 loh. Coba, saya punya modal 1000 ekor. Saya pelihara 1000 ekor. Panen mabok. Ngejualnya nggak bisa. Ya, kalau misalnya rekan-rekan mau ngobrol, konsultasi, ada WA. WA saya pribadi di 0852 16 94 5705. Ingat ya, nama saya Muhammad Faisal Abdau.